Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hayati, NIM 1916030079, Prodi Manajemen Bisnis Syariah B, mata kuliah Akuntansi Manajemen, akan mempresentasikan materi tentang perilaku biaya. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ada 3, yaitu biaya produksi, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 1. Biaya produksi, yaitu bahan-bahan baku yang menjadi bagian yang integral dari produk jadi dan dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk yang dihasilkan. Misal, meja kayu sederhana secara fisik, bahan baku kayu dapat dilihat dengan mudah sebagai komponen yang produk yang dihasilkan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya-biaya tenaga kerja pabrik yang dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk-produk tertentu. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Semua biaya yang berhubungan dengan pabrik selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Misalnya, gaji manajer, biaya listrik, biaya telepon, dan biaya penyusutan. Penggolongan biaya atas dasar perilakunya, yaitu 1. Biaya variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, produksi atau penjualan perusahaan. Contohnya, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan yang didasarkan pada persentase dari hasil penjualan. Biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi, sedangkan biaya variabel per unit mempunyai perilaku yang tetap meskipun volume produksi berubah. Yang kedua, biaya tetap. Biaya-biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap, meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi, sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya dengan rumus biaya total sama dengan biaya tetap total dan ditambah biaya variabel total. Karena biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan, maka biaya variabel total merupakan hasil perkalian antara biaya variabel per unit dengan volume kegiatan. Biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel per unit dikali volume kegiatan. Maka fungsi biaya tersebut dapat diformulasikan Y sama dengan A ditambah B. B sama dengan biaya variabel per unit X volume kegiatan. Y sama dengan biaya total, A biaya tetap, X volume kegiatan. Metode penentuan pola perilaku biaya. 1. Pendekatan intuisi. Pendekatan yang didasarkan pada intuisi manajemen, yang didasarkan pada surat-surat keputusan, kontak kerja, dan sebagainya. Pendekatan yang kedua, pendekatan analisis engineering. Pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara input dengan output. Bila suatu hubungan memiliki hubungan fisik langsung, merupakan biaya variabel. Bila tidak memiliki hubungan langsung, merupakan biaya tetap. Yang ketiga, pendekatan analisis data. Biaya masa lalu. Ada 3 metode untuk menentukan pola perilaku biaya masa lalu. 1. Yang A, metode titik tertinggi dan titik terendah. B, metode biaya cadangan. C, metode kuadrat terkecil. Metode titik tertinggi dan titik terendah. Biaya variabel ditentukan dari selisih antara biaya terendah dan tertinggi dibagi dengan selisih volume produksi. Biaya variabel B sama dengan biaya tertinggi dikurang biaya terendah per volume produksi tertinggi dikurang terendah. Biaya tetap ditentukan dengan menghitung selisih biaya total dengan biaya variabel total. Biaya tetap A sama dengan total biaya dikurang biaya variabel per unit.
Selanjutnya metode biaya cadangan atau standby cost. Dalam metode ini terlebih dahulu ditentukan unsur biaya tetap dari biaya yang bersangkutan. Penentuan biaya tetap dengan cara menghentikan kegiatan perusahaan untuk sementara waktu, sehingga biaya yang timbul selama kegiatan perusahaan dihentikan disebut biaya cadangan yang merupakan unsur biaya tetap. Selisih antara biaya cadangan dengan biaya yang terjadi selama kegiatan perusahaan berjalan merupakan unsur biaya variabel. Untuk menentukan perilaku biaya berlaku formulasi sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX, B sama dengan selisih biaya cadangan dengan biaya total dibagi volume kegiatan, Y sama dengan total biaya, A sama dengan biaya tetap diperoleh dari biaya cadangan, X volume kegiatan. Metode kuadrat terkecil, least square. Penentuan pola perilaku biaya pada metode ini dengan menentukan total biaya tetap atau A dan total biaya variabel B menggunakan rumus B sama dengan N sigma XY dikurang sigma sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2. A sama dengan sigma Y dikurang B sigma XY per N. Y A ditambah BX, A sama dengan biaya tetap diperoleh dari biaya cadangan, B biaya variabel per unit, X volume kegiatan, Y total biaya. Contoh soalnya yaitu 1. Metode titik tertinggi dan terendah. Diketahui jam mesin dan biaya reparasi dan pemeliharaan mesin selama tahun 2006. Bulan Januari jam mesin 7.750, biaya reparasi dan pemeliharaan 560.000. Bulan Februari 8.000, bulan Februari jam mesin 8.000, biaya reparasi dan pemeliharaan 600.000. Bulan selanjutnya yaitu titik-titik jam mesin 7.500, biaya reparasi pemeliharaan 550.000. Bulan November jam mesin 6.000, biaya reparasi dan pemeliharaan 500.000. Bulan Desember jam mesin 7.000, biaya reparasi dan pemeliharaan 560.000. Bulan selisih tertinggi dikurang terendah jam mesin 2.000, biaya reparasi dan pemeliharaan 100.000. B sama dengan B biaya variabel atau per jam 100.000 dibagi 2000 sama dengan 50 dikurang biaya tetap. A dapat dihitung dengan cara A biaya total dikurang biaya variabel per jam dikali jam. Misalnya kita ambil jam maksimum, biaya total sama dengan 600.000, biaya variabel per jam dikali jam sama dengan 50 dikali 8.000 sama dengan 400.000. Maka biaya tetap dapat dihitung dari A sama dengan 600.000 dikurang 400.000 sama dengan 200.000. Dengan demikian persamaan fungsi biaya Y sama dengan 200.000 ditambah 50X. Yang kedua, metode biaya cadangan. Biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat 10.000 jam mesin 80.000, biaya tetap atau biaya cadangan 30.000 jika perusahaan tidak berproduksi. Biaya variabel per jam B sama dengan 80.000 dikurang 30.000 dibagi 10.000 sama dengan 5. Biaya tetap A sama dengan 30.000. Fungsi biayanya yaitu Y sama dengan 30.000 ditambah 5X. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Biaya Y memiliki hubungan linear dengan volume kegiatan X. Data biaya reparasi dan pemeliharaan mesin serta jam mesin selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Bulan Januari jam mesin X 6, biaya reparasi dan pemeliharaan atau Y 750, X Y-nya 4.500, X pangkat 2 36. Bulan Februari jam mesin 5, biaya reparasi dan pemeliharaan 700, X Y-nya 3.500, X pangkat 2-nya 25. Bulan selanjutnya titik-titik jam mesin titik-titik, biaya reparasi dan pemeliharaan titik-titik, X Y titik-titik, X pangkat 2 titik-titik. Bulan November jam mesin 6, biaya reparasi dan pemeliharaan 800, X Y sama dengan 4.800, X pangkat 2 36. Bulan Desember jam mesin atau X 4, biaya reparasi dan pemeliharaan 600, X Y 2.400, X
X pangkat 2 16. Totalnya yaitu jam mesin atau X 66, biaya reparasi dan pemeliharaan atau Y 8.400, XY 47.800, X pangkat 2 380. B sama dengan 12 dikali 47.800 dikurang 66 dikali 8.400 per 12 dikali 380 dikurang 66 pangkat 2 sama dengan 0,09. A sama dengan 8.400 dikurang 0,09 dikali 66 per 12 sama dengan 205. Biaya variabel sama dengan 0,09 dikali 1000 sama dengan 90 per jam. Biaya tetapnya yaitu 205 dikali 1000 sama dengan 250.000 per bulan. Persamaan pola perilaku biaya sebagai berikut. Y sama dengan 205.000 ditambah 90 X. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.